biasa ini baru 3 kali, jadi masih terkesima. Mungkin teman-teman yang follow Facebook saya masih yang heboh banget lihat anak foto ya, foto-foto anak-anak saya juga, karena baru 3 kali. Kalau anak-anak saya baru pertama dia ke Bali. Yang pertama kali ke Bali itu waktu itu saya masih direktur seminar tahun 2013. Itu direktur seminar pertama saya di Bali di Nusa Dua. Yang kedua direktur seminar kemarin bulan Februari, itu kunjungan saya ke Bali kedua. Yang ketiga hari ini. Jadi luar biasa, benar-benar kota ini adalah kota yang sangat luar biasa. Perkenalkan, saya Wanita Bermana. Maaf saya masih agak grogi, jadi suara saya agak gemeteran, kedengeran nggak ya? Saya Wanita Bermana, saya adalah ibu dari 2 orang anak. Yang besar namanya kakak Evan, itu kelas 5 SD. Yang kecil baru kelas 1 SD, umurnya 7 tahun. Cita-cita saya pengen terus-terusan bersama-sama dengan anak-anak saya ini. Jadi di sini masih muda-muda, makanya saya sempat ngomong sama Nik, gue ngomong apaan dia? Nih ceritanya cerita emak-emak soalnya. Sementara di sini masih cerita pacar, jalan-jalan, belanja. Betul? Betulnya lemes banget. Betul? Betul. Oke, saya cerita teman-teman tadi udah saya dengar ceritanya Mbak Kasih kok sama sih slide-nya, padahal nggak janjian. Dengan ceritanya Mbak Ena juga, loh kok sama sih padahal nggak janjian. Rupanya memang di Oriflame ya itu lagi yang kita harus kerjakan, itu lagi yang harus kita impikan. Kita punya impian yang terus kita upgrade setiap hari. Dulu saya kerja di kantor, saya adalah wanita kantoran. Saya kerja selama 11 tahun teman-teman. Di sini ada yang kerja 11 tahun. Lama enggak? Lama apa lama banget? Kok betah banget sih Mbak Wanita 11 tahun kerja kantoran? Teman-teman, saya sangat nyaman dengan pekerjaan yang saya lakukan waktu itu. Jadi tadi ada cerita tentang zona nyaman dari Mbak Ena, ini adalah zona nyaman saya yang luar biasa. Saya kerja ke kantor, bosnya baik banget. Teman-temannya asik, rekan kerjanya luar biasa. Kantor itu ibarat rumah, jadi saya ke kantor tuh gak ada pikiran apa-apa, senang. Berangkat pagi, pulang malam, sampai kantor seneng-seneng, akhir bulan gajian, asik gak? Asik banget, jadi saya nggak pernah tuh yang namanya kepikiran ikutan bisnis. Mungkin teman-teman di sini masih muda-muda banget ya. Saya udah tua nih baru mulainya. Saya udah tua banget karena 11 tahun saya masuk ke dalam zona nyaman yang sangat luar biasa. Ya, nah ini time hop saya 5 tahun yang lalu. Yang nggak enaknya dari kerjaan kantor adalah macet. Di Jakarta saya berangkat pagi itu 5:30. Sampai kantornya baru jam 8, kurang lebih 2,5 jam perjalanan. Pulang, ini bisa dilihat jam 9 malam saya masih macet, padahal dari kantornya jam 6. Kebayang tua di jalan. Iya, tapi saya nyaman, gak ada masalah, gak apa-apa lah macet. Kebetulan sekantor sama suami. Sekantor sama suami, berangkat tidur. Pah, macet ya? Iya. Sampai rumah segar. Berangkat pagi juga gitu, berangkat tidur di mobil, bangun-bangun udah nyampe. Enak pokoknya hidup saya. Ya tadi Mbak Kasih saya sedih banget ceritanya, aduh. Ya saya juga, aduh maaf Mbak Kasih, saya tidak merasakan seperti itu, jadi saya senang banget hidupnya Mbak. Senang banget ya hidup saya. Tapi, nah ini baru masuk ke cerita sedih. Sedihnya boleh ya dikit aja nggak apa-apa ya. Setelah saya sekantor barengan sama suami, tiba-tiba suami dapat tawaran pekerjaan di luar kota. Tadi cerita LDR-an saya juga. Sama kan ceritanya sama. Saya LDR-an sama suami teman-teman. Suami saya ini bekerja di Kalimantan. Saya di Jakarta. Beliau pindah ke sana. Pulang ke Jakartanya 2 bulan sekali. Jadi hubungannya dia 2 bulan di sana, 2 minggu di Jakarta, seperti itu. Gajinya 2 kali lipat dari kantor di Jakarta.
Saya kasih tahu gajinya dia di situ 20 juta rupiah per bulan. 20 juta banyak atau lumayan? Lumayan ya, banyak lah ya, 20 juta. Oke, gak apa-apa deh, cewek matre. Biasa emak-emak kalau udah menikah itu udah langsung ngomonginnya, berapa gajinya cinta? 20 juta sayang, oke ambil aja lah, gak apa-apa, LDR mah gampang lah gitu kan. Kalau pacaran tadi kan pakai macam-macam, kalau kita mah gak apa-apa, udah pergi. 20 juta, oke. Nah, dari situ mulai kepikiran teman-teman, sama Mbak Ena lagi slide-nya. Mulai dari situ mulai kepikiran. Sayanya di Jakarta berangkat pagi pulang malam setiap hari, suami jauh 2 bulan sekali baru balik. 2 bulan sekali baru balik ke Jakarta, 2 minggu di Jakarta. Anak-anak sama siapa? Anak-anak sama omanya kebetulan, sama neneknya, sama pembantu juga. Terus pikir-pikir, ambillah satu keputusan. Ya udah deh, kamu resign aja jaga anak-anak. Toh gaji saya cukup kan buat kehidupan. Sementara saya cinta banget sama kantor, saya seneng banget sama kantornya enak kok. Tapi ya udah, tetap harus memilih. Hidup adalah pilihan. Dan saya waktu itu memilih untuk resign, berhenti dari bekerja dan berkumpul sama anak-anak setiap hari karena papahnya jauh. Papahnya gak ada di Jakarta soalnya. Mulailah saya masuk ke dalam zona yang tidak nyaman. Di sini kebayang gak kalau jadi ibu rumah tangga kayak gimana? Salah kan nih saya kayak slide-nya? Di sini masih muda-muda semua. Saya dulu kebayangnya kalau jadi ibu rumah tangga itu bangunnya pagi, anak-anak sekolah, saya udah harus siap-siap, gak mandi, udah rambut uwel-uwel ke atas, muka berminyak, nyuci piring, nyapu, ngepel, udah itu bayangan saya. Karena saya dulu wanita karir ceritanya. Saya sudah mulai masuk ke dalam lingkungan yang sangat tidak nyaman menurut saya waktu itu. Keajaiban itu hadir pada saat kehidupan kita keluar dari zona nyaman kita, teman-teman. Ya, saya udah mulai keluar dari zona nyaman. Saya bertemu dengan satu bisnis namanya Oriflame. Saya lihat di Facebook, saya kebetulan waktu itu joinnya karena lihat satu iklan di Facebook. Saya join, saya lihat bisnis yang bisa dikerjakan hanya dari rumah waktu itu. Wow, keren nih. Saya pengen punya penghasilan, saya pengen punya uang tambahan, saya pengen dapat pemasukan seperti saya dulu ngantor, tapi saya nggak bisa keluar rumah karena saya harus jaga anak-anak. Saya join Oriflame tanggal 1 Juli 2011. Tanggal 1 Juli 2011 saya join. Pertama kali yang ditanyakan oleh leader saya, oleh upline saya, Fon, apa impian lo? Dia bilang, apa impian kamu? Saya bingung, impiannya apa ya? Alhamdulillah penghasilan udah ada dari suami. Penghasilannya cukup lagi. Saya pengen punya penghasilan tambahan, Mbak. Kurang kuat penghasilan tambahan. 200.000 juga penghasilan tambahan kan? Dia bilang, iya sih. 300.000 juga penghasilan tambahan sih, tambahan kan? Iya sih. Oke, ditanya lagi, apa sih impiannya? Saya mulai gali-gali, udah mulai berasa bete kalau suami jauh. Nah, kalau anak sakit sendirian, kemana-mana sendirian, nyetir sendiri, kemana-mana keluar rumah harus pergi sendiri. Akhirnya saya lihat lagi, oh 4 tahun yang lalu impian saya ini rupanya. Saya pengen punya keluarga yang utuh. Saya pengen suami saya di rumah aja di Jakarta ngumpul sama anak istrinya. Ini impian saya yang pertama. Oke Mbak, aku pengen suamiku tetap di rumah aja ngumpul sama kita. Oke, itu impian yang pertama. Gimana caranya? Dia bilang gitu kan. Gaji suamimu berapa, Fon? Gitu. Gaji suamiku 20 juta per bulan. Kalau misalkan kamu mau suamimu tetap di Jakarta, artinya dirimu harus punya penghasilan yang sama dengan penghasilan suami bekerja di sana. Oke, artinya saya butuh kejar 20 juta rupiah per bulan dari bisnis ini. Dikasih lihat success plan. Jadi pertama kali saya join, saya udah belajar nih yang namanya success plan. Baru join udah dicekokin sama upline saya, ini loh success plan-nya Oriflame. 20 juta tuh ada di tangga mana sih Mbak? Tanya gitu.
Ada yang tahu 20 juta itu di mana? Di Sapphire Director atau Qual Diamond. Di level Sapphire Director atau Qual Diamond itu penghasilan per bulan kita adalah 20 juta rupiah per bulan. Ya udah, oke. Gimana caranya di Sapphire? Gimana caranya di Qual Diamond? Diajarin success plan-nya Oriflame, dikasih tahu caranya. Oke. Terus impian yang kedua apa? Dia nggak mau punya satu impian, maunya dua. Aduh, impian apa ya? Saya ngomong sama suami, saya kasih lihat success plan-nya. Dulu success plan-nya nggak kayak gini, ini baru ya. Ini success plan yang baru. Dulu itu di tempat yang CLA itu, yang tempat ada Mercy itu gambar BMW teman-teman. Ada gambar BMW. Nah, suami saya kebetulan itu pencinta mobil BMW. Dia suka banget sama BMW. Dulu saya pernah punya mobil Xenia, Honda Xenia. Saya punya Xenia itu kita mau jual karena mau tuker sama BMW second tahun 2000. Harganya 125 juta harga BMW-nya. Sementara kalau Xenia dijual waktu itu harganya kurang lebih 110 juta. Kurang 15 juta untuk kejar BMW. Pas saya kasih lihat success plan-nya Oriflame ini, sang suami bilang, "Mah, ada BMW-nya," dia bilang. "Aku mau dong BMW," dia bilang gitu. "Aku mau BMW." Gimana cara BMW-nya? Oh ya, di sini ada yang seangkatan saya nggak ya kira-kira? Ada yang tahu Catatan Si Boy, film Catatan Si Boy? Pak Andi tahu, Pak Andi? Oke, saya aman, Pak Andi tahu. Ya, jadi film Catatan Si Boy itu zaman dahulu kala, mungkin pada belum lahir ya. Nah, suami saya itu suka banget sama film itu dan kepengen jadi Mas Boy. Kepengen jadi Mas Boy, kepengen banget punya BMW. Teman-teman bisa lihat yang saya tunjuk tanda merah itu tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa bisa kelihatan? 5 Juli 2011. Saya join tadi tanggal berapa? Berarti berapa hari saya join? Saya mempelajari success plan dan saya langsung setting target ini, teman-teman. Dalam waktu 4 hari saya mempelajari bisnis ini. Jadi kalau misalkan bilang, "Mbak, saya baru join." Baru berapa lama, Mbak? Baru 2 bulan. Kelamaan 2 bulan. 4 hari aja udah bisa setting target. Betul nggak? Jadi tanggal 5 Juli 2011 saya udah mulai menggaung-gaungkan target saya ini di Facebook. Pada saat ini banyak banget yang ngetawain, saya yakin. Pada saat ini saya yakin teman-teman kantor saya dulu bilang, "Fonita gila. Mana mungkin dia resign terus dia bercita-cita untuk dapat mobil BMW." Nah, langsung ngeliatin layar semua. Ini adalah bonus bulanan saya pada saat saya pertama kali join di bisnis ini. Di bulan Juli 2011, bonus saya berapa? 139.000. Siapa di sini yang bonusnya masih 100 ribuan? Gak ada? Ada ya? 100 ribuan. Pada saat ini udah mulai galau nih. Udah mulai galau, 100 ribuan? Ya udah, gak apa-apa, jalanin aja dulu. 6 bulan saya jalanin, bonus terakhir saya di tahun 2011, bulan Desember. Itu ada berapa teman-teman bisa kelihatan? 1,7 juta rupiah per bulan waktu di bulan Desember. Ini udah super galau. 6 bulan ngejalanin bisnis, dulu ngantor, berangkat pagi pulang malam, pakai mobil sendiri, pakai sepatu tinggi, pakai rok pendek, dulu belum pakai hijab. Gaya banget, gajinya gede, dapat 1,7 juta per bulan. Sementara teman-teman di kantor udah bilang, "Fon, gabung lagi aja," dia bilang gitu kan. "Ngapain sih lo di rumah aja jadi emak-emak?" Tapi saya nggak berhenti, teman-teman. Sama juga slide-nya. Saya mau berproses dan saya mau belajar. Saya mempelajari bisnis ini dari semua yang harus saya pelajari. Saya harus tahu semuanya, detail-detailnya. Saya harus belajar setting targetnya. Saya mau ngebut di bisnis ini. Kenapa? Karena saya butuh untuk bawa suami saya balik ke Jakarta.
Saya butuh dapat 20 juta rupiah per bulan. Saya butuh BMW juga. Siapa di sini yang butuh BMW? Sekarang Mercy, ganti Mercy nggak apa-apa. Siapa yang butuh Mercy?